Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zara Bunga Marisa dengan NPM 2313041034. Saya dari kelas peminatan BIPA. Pada video ini, saya akan menjelaskan scaffolding pembelajaran sastra dan budaya dalam pembelajaran BIPA level menengah menggunakan cerita rakyat Situ Bagendit dari Jawa Barat. Dalam video ini, saya akan menyampaikan isi cerita secara singkat, kemudian menjelaskan kosakata yang kemungkinan sulit dipahami oleh pembelajaran BIPA, serta menjelaskan jenis scaffolding yang digunakan untuk membantu pembelajar memahami kosakata dan juga isi cerita. Baik, saya akan menyampaikan secara singkat cerita Situ Bagendit dan juga di sini ada beberapa kosakata yang ditandai untuk dikenalkan kepada pembelajar. Di sini juga ada beberapa kosakata yang telah saya tandai dan yang saya sampaikan ini merupakan ceritanya secara singkat. Baik, di sini ada dua kosakata yang akan dikenalkan dalam cerita Situ Bagendit kepada pembelajar, yaitu ada janda, tanah garapan, lumbung padi, kikir, tamak, bunga pinjaman, mencekik, centeng, menyita, semena-mena, mengerutu, belas kasih, tertatih-tatih, tongkat, pengembara, menuai, lirih, menancapkan, munceratan, menggenangi, air bah, dan juga yang terakhir pengingat abadi. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan satu persatu jenis scaffolding yang akan saya gunakan, yaitu yang pertama kosakata janda. Scaffoldingnya yang digunakan bisa berupa penjelasan makna. Saya bisa menjelaskan bahwa janda adalah perempuan yang tidak memiliki suami karena sudah berpisah. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan satu persatu jenis scaffolding yang akan saya gunakan, yaitu yang pertama kosakata janda. Scaffoldingnya yang digunakan bisa berupa penjelasan makna. Saya bisa menjelaskan bahwa janda adalah perempuan yang tidak memiliki suami karena sudah berpisah. Kedua, tanah garapan. Jenis scaffoldingnya bisa berupa visual dan penjelasan makna. Jadi saya bisa menggunakan gambar sawah dan juga lahan pertanian untuk membantu pembelajar memahami makna, serta menjelaskan bahwa tanah garapan adalah tanah yang digunakan petani untuk menanam padi. Yang ketiga, kosakata lumbung padi. Jenis scaffolding yang digunakan bisa berupa visual dan juga penjelasan makna. Jadi di sini saya menampilkan gambar lumbung padi dan juga bisa menjelaskan kepada pembelajar bahwa lumbung padi adalah tempat menyimpan padi di desa. Yang keempat, kosakata kikir. Jenis scaffolding yang saya gunakan menjelaskan persamaan kata atau sinonimnya, yaitu menjelaskan bahwa kikir itu sama dengan pelit atau tidak suka berbagi. Yang keempat, kosakata kikir. Jenis scaffolding yang saya gunakan menjelaskan persamaan kata atau sinonimnya, yaitu menjelaskan bahwa kikir itu sama dengan pelit atau tidak suka berbagi. Selanjutnya yang kelima yaitu kosakata tamak. Jenis scaffolding yang saya gunakan bisa menjelaskan persamaan katanya atau sinonim, yaitu menjelaskan kosakata tamak itu sama dengan kata serakah, atau bisa juga dijelaskan bahwa tamak ini adalah tidak suka berbagi. Keenam, kosakata bunga pinjaman. Jenis scaffolding yaitu menggunakan penjelasan makna. Jadi saya menjelaskan pada pembelajar bahwa bunga pinjaman adalah uang tambahan yang harus dibayar kepada seseorang yang meminjam uang. Yang ketujuh, kosakata mencekik. Jenis scaffolding yang saya gunakan bisa berupa persamaan kata atau menjelaskan sinonimnya. Nah, saya menjelaskan bahwa mencekik ini sama dengan memberatkan. Dan selanjutnya yang kedelapan, kosakata centeng. Jenis scaffolding yang saya gunakan bisa berupa menjelaskan maknanya. Saya menjelaskan centeng ini adalah
pengawal atau orang suruhan. Yang kesembilan, kosakata menyita. Jenis scaffoldingnya berupa penjelasan makna. Jadi saya menjelaskan kepada pembelajar bahwa kosakata menyita ini berarti mengambil sesuatu secara paksa. Yang ke-10, kosakata semena-mena. Jenis scaffolding yang saya gunakan menjelaskan persamaan katanya atau sinonim. Saya bisa menjelaskan persamaan kata semena-mena ini artinya tidak adil atau diganti dengan kata tidak adil. Yang ke-11, kosakata mengerutu. Jenis scaffolding yang saya gunakan yaitu menjelaskan maknanya. Saya menjelaskan kepada pembelajar arti kosakata mengerutu ini berupa berbicara pelan karena kesal. Nah, dalam cerita Situ Bagendit yaitu digunakan pada kalimat warga mengerutu karena takut kepada Nyai Bagendit. Nah, mengerutu ini artinya berbicara pelan karena kesal. Yang ke-12, kosakata belas kasih. Jenis scaffolding yang saya gunakan bisa berupa persamaan kata. Jadi saya menjelaskan persamaan kata belas kasih, itu rasa kasihan atau rasa peduli kepada orang lain. Lalu yang ke-13 ada kosakata tertatih-tatih. Saya bisa menggunakan jenis scaffolding berupa penjelasan makna kepada pembelajar. Nah, tertatih-tatih ini berarti berjalan pelan dan tidak seimbang karena lemah. Saya bisa menjelaskan kepada pembelajar bahwa tertatih-tatih ini berjalan secara pelan. Kosakata ke-14 yaitu tongkat. Saya bisa menjelaskan jenis scaffoldingnya berupa visual. Jadi di sini saya menampilkan gambar tongkat dan juga menjelaskan tongkat ini adalah alat bantu untuk berjalan. Kosakata yang ke-15. Jadi saya menjelaskan kepada pembelajar jenis scaffoldingnya berupa penjelasan makna. Jadi saya menjelaskan arti pengembara ini adalah orang yang berpergian dari satu tempat ke tempat lain. Kosakata yang ke-16. Jenis scaffolding yang saya gunakan penjelasan makna. Saya menjelaskan pada pembelajar arti menuai ini adalah menerima hasil dari perbuatan sendiri. Yang ke-17, kosakata lirih. Jenis scaffolding yang saya gunakan berupa persamaan kata atau sinonim. Jadi saya menjelaskan persamaan kata lirih itu pelan. Mungkin pembelajar bisa lebih memahami jika menggunakan kosakata pelan. Kosakata ke-18 yaitu menancapkan. Jenis scaffolding saya gunakan yaitu persamaan kata dan juga menjelaskan maknanya. Saya menjelaskan bahwa menancapkan ini sinonimnya atau persamaan katanya memasukkan atau menusukkan. Lalu saya menjelaskan kosakata menancapkan ini artinya bisa memasukkan sesuatu ke dalam tanah atau benda lain. Seperti itu. Mungkin saya juga bisa menampilkan secara visual gambar menancapkan. Kosakata ke-8 yang ke-19, kosakata menceratan. Jenis scaffolding yang saya gunakan berupa visual. Lalu saya juga bisa menjelaskan bahwa menceratan ini berarti air yang keluar dengan sangat deras. Yang ke-20, kosakata mengenangi. Jenis scaffolding yang saya gunakan bisa berupa visual dan juga penjelasan makna. Jadi saya bisa menampilkan gambarnya dan juga menjelaskan bahwa mengenangi ini berarti menutupi tempat itu dengan air. Jadi tempat tersebut tertutup dengan air, seperti itu. Lalu yang ke-21 ada kosakata air bah. Jenis scaffolding yang saya gunakan berupa visual. Saya menampilkan gambar air bah, lalu saya juga bisa menjelaskan bahwa air bah ini adalah banjir yang besar. Lalu yang ke-21 ada kosakata air bah. Jenis scaffolding yang saya gunakan berupa visual. Dan yang terakhir ada kosakata pengingat abadi.
Dalam cerita Si Tuba Gendit ada kosakata pengingat abadi yang mungkin pembelajar kurang memahaminya. Jadi saya bisa menjelaskan jenis scaffoldingnya berupa penjelasan makna. Saya bisa menjelaskan kepada pembelajar bahwa pengingat abadi ini adalah suatu yang harus diingat dalam waktu yang cukup lama. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Berdasarkan cerita rakyat Si Tuba Gendit, terdapat banyak kosakata, budaya, dan sastra yang mungkin sulit dipahami oleh pembelajar BIPA level menengah. Oleh karena itu, pengajar perlu menggunakan scaffolding yang sesuai seperti visual, persamaan kata atau sinonim, dan juga bisa berupa menjelaskan makna agar pembelajar itu lebih mudah memahami isi cerita. Selain itu, memahami kosakata, pembelajar juga dapat memahami nilai moral dari cerita ini, yaitu manusia itu tidak boleh tamak, sombong, dan juga semena-mena kepada orang lain. Mungkin itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.